Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan materi kita, suku banyak. Sekarang kita masuk ke part yang ke-8, bagian yang ke-8. Nah, di bagian ke-8 ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, mari kita lihat. Nah, pada bagian ke-8 ini kita akan membahas subbab yang F adalah akar-akar persamaan suku banyak. Nah, misalkan kita miliki fx adalah suku banyak ya dengan a pangkat n tidak sama dengan 0. Nah, untuk persamaan fx sama dengan 0 ya, suku banyak ini sama dengan 0, maka yang pertama mempunyai paling banyak n akar real ya, mempunyai paling banyak n akar real. Benar ya? Karena di sini pangkat n berarti kan paling banyak n akar real. Oke. Nah, a itu disebut akar persamaan jika FA sama dengan 0. Nah, A itu bisa disebut akar persamaannya jika FA-nya sama dengan 0 dan P per Q mungkin merupakan akar rasional dari persamaan di atas. Ya, P per Q itu mungkin merupakan akar rasional dari persamaan di atas dengan P adalah faktornya dari konstanta dan Q adalah faktor dari koefisien pangkat tinggi. Nah, itu seperti apa? Kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, kita bahas dari contoh yang pertama dulu ya. Tentukan akar-akar persamaan 3x pangkat 4 ditambahkan 8x pangkat 3 kurangi 7x ditambahkan 2 sama dengan 0 yang merupakan bilangan rasional, real, dan bulat. Nah, kita jawab dulu. Oke ya, ini adalah persamaannya, suku banyaknya. Nah, perhatikan. Untuk memfaktorisasi 3x pangkat 4 ditambahkan 8x pangkat 3 kurangi 7x ditambahkan 2 ya. Jadi kalau kita mau mencari akar-akar persamaan suku banyak harus kita faktorkan ya. Oke. Nah, jadi untuk memfaktorisasi suku banyak ini, nah, kita harus mencari dulu yang pertama faktor-faktor dari 2. Kenapa kok harus mencari faktor-faktor dari 2 atau P? Karena P ini kan faktor dari konstanta. Ya, nanti kita gunakan karena P per Q itu nanti mungkin merupakan akar rasional dari persamaan suku banyak ini, gitu ya, persamaan ini. Nah, jadi kita harus mencari faktor dari P-nya dulu. Nah, P-nya adalah 2, faktor dari konstantanya. Nah, faktor dari 2 adalah positif negatif 1 dan positif negatif 2. Yang berikutnya kita harus mencari faktor dari koefisien pangkat yang tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah 4, koefisien pangkat tertingginya adalah 3 atau Q. Faktor-faktor dari 3 bisa positif negatif 1 dan positif negatif 3. Benar ya? Seperti itu. Nah, kita buat per juga. Karena ingat ya, tadi di slide sebelumnya kan dibahas. P per Q itu mungkin merupakan akar rasional dari persamaan ini. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa miliki akar-akar yang mungkin adalah bisa positif negatif 1, bisa positif negatif 2, bisa positif negatif 3, bisa juga positif negatif 1/3 ya, P per Q ya. Bisa juga positif negatif 2/3 kan seperti itu. Nah, setelah kita miliki akar, kita menemukan akar-akar yang mungkin, nah, kita membagi suku banyak tersebut ya dengan pembagi-pembagi linear atau akar-akar yang mungkin ini. Nah, dan mulai dari yang termudah, jadi nanti dipilih dari yang termudah. Nah, jika nanti bersisa 0, maka pembagi linearnya atau akar-akar yang mungkin ini adalah faktor dari suku banyak ya yang ditanyakan. Nah, tetapi jika sisanya tidak 0, maka dibagi lagi dengan suku banyak, ini pembagi linear lainnya. Maksudnya dibagi dengan akar-akar yang mungkin yang lainnya sampai mendapatkan sisanya 0. Maksudnya bagaimana sih Pak? Nah, kita lihat pembahasannya seperti ini ya. Tadi kita dapatkan akar-akar yang mungkin kan seperti ini. Ya, akar-akar yang mungkin kan seperti ini. Nah, kita tahu persamaan ya suku banyak adalah 3x pangkat 4 tambahkan 8x pangkat 3 kurangi 7x ditambahkan 2 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari akar-akar persamaan ini dengan cara Horner ya, atau cara Bagan atau skema. Jadi kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari variabel. Nah ya, jadi seperti ini, tuliskan dulu. Baru kemudian ingat kalau Horner ini ditambah, kita pilih
akar-akar yang mungkin. Ya, kita pilih akar-akar yang mungkin dari, ya, di sini saya tuliskan dari yang termudah. Nah, dari yang termudah bagaimana? Bisa kita ambil contoh X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, kita coba. Ya, pakai Horner, 3-nya turun. 3 kalikan 1, 3. Ditambahkan ini 11. Kalikan 1 adalah 11. 0 tambah 11, 11. Kemudian 11 kalikan 1, 11. Min 7 ditambahkan 11 itu 4. 4 kalikan 1 itu 4. 2 tambahkan 4 itu 6. Nah, karena sisanya 6, ya, karena sisanya 6 ini kan tidak 0 ya. Nah, maka X dikurangi 1, ya, ini kan X sama dengan 1 kan artinya X kurangi 1 ya. Bukan faktor persamaan ini. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagilah suku banyak ini, ya, bagilah suku banyak ini dengan pembagi linear atau akar-akar yang mungkin lain sampai mendapatkan sisanya 0. Berarti kita ganti X sama dengan 1 ini bukan faktor persamaan. Ya, ini. Berarti kita ganti. Di sini kita ganti X sama dengan negatif 1. Gitu. Ya, kita coba. Kemudian ini 3-nya turun. Ini dikalikan negatif 3 ditambahkan 5. 5 kalikan negatif 1 negatif 5. Ini negatif 5 kalikan negatif 1 ini 5. Kemudian ditambahkan negatif 2 kalikan negatif 1 2. Ditambahkan ternyata 4. Sisanya 4. Nah, karena sisanya 4, nah 4 itu kan bukan 0. Maka X ditambah 1, ya, kalau X tambah 1, atau kita buat di sini X sama dengan negatif 1 ini, bukan faktor persamaan yang diminta. Ya, bukan faktor persamaan ini. Maka kita cari lagi akar-akar yang mungkin sampai dapat sisanya 0. Dicoba lagi. Nah, dicobanya apa? Saya ambil di sini X sama dengan negatif 2. Berarti 3-nya turun. Kalikan negatif 2, negatif 6. Berarti ini hasilnya 2. 2 kalikan negatif 2, negatif 4. Ditambahkan negatif 4 kalikan negatif 2 itu 8. Ini 1 kalikan negatif 2, negatif 2. Ternyata dapat sisanya 0. Nah, karena sisanya 0, maka X ditambah 2. Karena kan di sini kita ambilnya kan X sama dengan negatif 2 ya. Maka kita buat X ditambah 2 ini adalah faktor persamaan ini. Seperti itu. Ya. Jadi, Pak, harus dicoba-coba. Iya, harus dicoba dari yang ini ya, sederhana gitu ya, yang dianggap yang termudah gitu ya. Dari negatif 1, positif 1, negatif 2. Nah, itu dicoba. Jadi, ketika saran saya ketika mengerjakan ini lebih baik yang di atas ini ditulis dengan pulpen, yang di bagian bawahnya ini ditulis dengan pensil. Jadi kalau tidak ketemu langsung dihapus, diganti, cari X yang lain ya, sampai nanti menghasilkan sisanya 0 seperti itu. Nah, sehingga persamaan ini bisa difaktorkan, dituliskan pertama kali. Ya, jadi seperti ini ya. Persamaannya difaktorkan yang pertama jadi seperti ini. X ditambah 2 dikali. Ingat karena di sini adalah pangkat 4 ya. Derajatnya 4, maka di sini hasilnya adalah pangkatnya turun 1. Berarti ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya, kayak gini. 3x pangkat 3 ditambahkan 2x kuadrat kurangi 4x ditambahkan 1 sama dengan 0. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Ya belum dong ya. Kita harus memfaktorkan lagi yang belakang ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, kita mulai. Nah, kita kan tadi miliki ini ya. Setelah difaktorkan yang pertama, jadinya kan seperti ini. Nah, berarti kita akan memfaktorkan lagi, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan. Untuk memfaktorisasi 3x pangkat 3, tambahkan 2x kuadrat kurangi 4x ditambahkan 1, kita harus mencari faktor-faktor dari 1. Kenapa kok harus mencari faktor-faktor dari 1? Karena 1 itu adalah faktor-faktor konstanta. Ya, benar ya, seperti itu. Atau di sini P. Nah, setelah itu kita harus mencari lagi faktor-faktor dari 3. Kenapa harus mencari faktor-faktor dari 3 atau Q? Karena Q adalah faktor dari koefisien pangkat yang tertinggi. Karena ada kemungkinan nanti kita P per Q ini ya merupakan akar rasional dari persamaan yang ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang. Jadi, kita bisa ambil akar-akar yang mungkin. Bisa positif negatif 1 ya.
kemudian bisa positif negatif 3, bisa juga positif negatif 1/3, ya, 1/3, gitu ya. Ingat ya, mau dapat positif negatif 1/3 itu bisa dari mana ya? Positif 1 bagi negatif 3, ya kan negatif 1/3. Positif 1 bagi 3 kan juga 1/3 gitu. Makanya di sini positif negatif 1/3 gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan Hornernya. Nah, tadi kita miliki ini ya, akar-akar yang mungkinnya juga. Nah, berarti kita tuliskan ya, ini ya koefisiennya. Dari yang pangkat tertinggi ya, ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke ya, koefisiennya dengan Horner, jangan lupa ini ditambah. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Saya ambil X-nya 1. Kalau kita coba X-nya 1, maka 3-nya turun, 3 kali 1 3, ditambahkan ini 5, 5 kali 1 5, ditambahkan 1 ya, 1 kalikan 1 ini 1, ternyata sisanya 2. Karena sisanya 2, maka X dikurangi 1 bukan faktor dari persamaan ini. Gitu ya. Maka kita harus mencari mana akar-akar yang mungkin yang lainnya, kita harus ganti. Jangan X sama dengan 1. Kita coba X sama dengan negatif 1. Ya, coba X sama dengan negatif 1. 3-nya turun, ini negatif 3, berarti negatif 1 kalikan negatif 1, ini 1. Negatif 3 kalikan negatif 1, itu 3. Oh, ternyata sisanya masih 4. Ya, sisanya 4. Maka X ditambah 1 itu bukan faktor dari persamaan ini. Kita harus mencari akar-akar yang lain. Ya, kita harus mencari akar yang lain. Yang mungkin itu apa lagi. Oke. Langsung saya ambil di sini X-nya sama dengan 1/3 deh. Ya, kita ambil yang ekstrimnya saja. Langsung ya, kita coba 3-nya turun, kalikan 1/3 ternyata 1, 2 kali tambahkan 1 adalah 3, 3 kalikan 1/3 adalah 1, ini negatif 3 kalikan 1/3 adalah negatif 1, ternyata 0. Nah, dapat sisanya 0, karena sisanya 0, maka X dikurangi 1/3, ya, karena kan kita ambilnya kan X sama dengan 1/3 ya, maka kan kalau ditulis dalam pemfaktoran kan X dikurangi 1/3, benar ya, adalah faktor persamaan ini. Ya, gitu. Oke. Jadi bisa kita tuliskan tadi ya, ini soalnya cukup banyaknya difaktorkan yang pertama seperti ini, difaktorkan yang kedua kan jadinya seperti ini. Masih butuh satu kali lagi pemfaktoran seperti itu. Oke. Nah, berarti kita miliki tadi kan persamaannya adalah 3x pangkat 4 tambahkan 8x pangkat 3 kurangi 7x tambahkan 2 sama dengan 0. Berdasarkan hasil pemfaktoran yang pertama, kan seperti ini. Kemudian ini difaktorkan lagi menjadi ini. Ya. Kemudian ini bisa kita faktorkan. Ya, kita bisa faktorkan, 3-nya kita keluarkan. Jadinya adalah x kuadrat tambahkan x dikurangi 1. Nah, kita perhatikan, kita bisa cek dulu ya di sini. X kuadrat ditambahkan x dikurangi 1 ini sama dengan 0 ini. Oke, mempunyai diskriminan. Diskriminannya berapa? 5. Ingat ya, yang kita pernah pelajari, ketika diskriminannya lebih besar dari 0, maka bentuk persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real yang berbeda. Ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki akar yang sama. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, memiliki akar yang imajiner. Seperti itu. Nah, karena diskriminannya sama dengan 5, maka x kuadrat dikurangi 1 ditambahkan x kurangi 1 sama dengan 0 ini memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, kalau dicari difaktorkan seperti biasa tidak mungkin mengalami kesulitan, maka kita bisa menggunakan rumus kuadratik. Masih ingat ya? Min B plus minus akar diskriminan atau B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini jadinya X sama dengan negatif 2, ini X sama dengan 1/3. Ini setelah difaktorkan menggunakan rumus kuadratik, kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 1, positif negatif, akar 5/2. Ya, kalau dituliskan lengkapnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Kita jawab. Ya. Yang A, akar-akar persamaan ini yang merupakan bilangan rasional adalah negatif 2 dan 1/3. Ya, benar ya. Oke. Kemudian, akar-akar persamaan di soal ini yang merupakan bilangan real adalah apa? Negatif 2, 1/3, dan negatif 1 positif negatif akar 5/2. Jadi bisa dituliskan jadi 1 seperti itu ya. Nah,
Dan akar-akar persamaan soalnya ini yang merupakan bilangan bulat berarti hanya berapa? Negatif 2. Seperti itu. Inilah contoh yang pertama. Kita lanjut. Untuk contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan ini. Ya, jadi hanya ditanya tentukan akar-akar persamaannya ini. Nah, cara mencari akar-akar persamaan, kita harus faktorkan. Ya, berarti untuk memfaktorisasi suku banyak ini, kita harus mencari faktor-faktor dari negatif 4 atau faktor-faktor dari konstantanya. Ya, ini bisa positif negatif 1 ya. Bisa positif negatif 2 dan positif negatif 4. Benar ya? Itu adalah P. Nah, kita harus juga mencari faktor-faktor dari 2 atau faktor-faktor dari koefisien pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya kan 5. Faktor-faktor dari 2 itu bisa positif negatif 1, bisa positif negatif 2. Itu ada lagi. Nah, kenapa kok butuh cari ini? Karena kita juga bisa P per Q itu mungkin merupakan faktor akar ya. Akar rasional dari persamaan ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang jadi kita bisa ambil akar-akar yang mungkin bisa saja positif negatif 1, bisa jadi positif negatif 2, bisa jadi positif negatif 4, bisa jadi juga positif negatif 1 per 2 ya, P per Q ya, kalau mau dicari ya, P per Q. Oke. Nah, catatannya masih tetap sama ya. Setelah kita dapatkan akar-akar yang mungkin, kita bisa membagi suku banyak ini dengan pembagi-pembagi linear atau akar-akar yang mungkin ini. Ya, mulai dari yang termudah ya, milih yang paling termudah. Jika nanti bersisa 0, maka pembagi ini atau akarnya ini adalah faktor ya. Itu ya, pembaginya ini adalah faktor dari suku banyak. Tapi kalau sisanya tidak 0, lakukan hal yang sama lagi seperti contoh 1 tadi. Oke, mari kita kerjakan. Tadi kita dapatkan akar-akar yang mungkin kan seperti ini. Berarti kita tuliskan koefisien dari ya, oke. Persamaan ini semua. Oke. Ya, dari pangkat tertinggi sampai pangkat yang terendah. Kita gunakan Horner. Kita pilih, kita ambil misalnya X-nya 1. Kita coba, kita Horner 2 kalikan 1, 2. Seperti ini. Ya. Negatif 6 kalikan 1, negatif 6. 7 kalikan 1, 7. Ini 4. Langsung dapat. Karena sisanya 0. Maka X dikurangi 1 ya, adalah faktor persamaan ini. Jadi langsung kita dapatkan deh. Nah, kita tulis seperti itu ya. Nah, kita belum selesai, kita faktorkan lagi untuk yang bagian belakang ini ya. Ini yang tadi kita miliki. Berarti untuk memfaktorisasi yang ini, oke, kita butuh faktor-faktor dari 4 ya, faktor-faktor dari konstantanya. Kemudian kita butuh juga faktor-faktor dari 2 atau faktor-faktor dari koefisiennya gitu ya. Oke, faktor-faktor dari 4 tuliskan dulu, faktor-faktor dari 2 tuliskan juga. Berarti kita bisa dapatkan akar-akar yang mungkin positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 4, dan positif negatif 1 per 2 juga. Nah, sekarang kita bisa tuliskan, kita kerjakan pakai Horner ya, tuliskan koefisiennya yang ini. Oke, berarti saya ambil misalkan X-nya 1, saya coba ya, kita coba. Kalau X-nya 1, kita lihat bagaimana hasilnya. Wah, ternyata tepat pilihannya. Kalau kita pilih X sama dengan 1, kita dapatkan sisanya 0. Maka X dikurangi 1 adalah faktor persamaan ini. Sehingga bisa kita tuliskan, ini adalah persamaan yang di soal, difaktorkan yang pertama tadi, difaktorkan lagi seperti ini ya. Bentuk ini karena X dikurangi 1 kalikan X kurangi 1, bisa langsung kita tuliskan X dikurangi 1 kuadrat gitu ya, itu juga boleh ya, seperti itu. Oke. Nah, oke. Jadi kan kita sudah dapatkan ya hasil pemfaktoran yang pertama dan keduanya ini. Kemudian kita butuh faktorkan lagi untuk 2x pangkat 3 kurangi 5x kuadrat kurangi 11x dikurangi 4 ini. Oke. Jadi untuk memfaktorkan ini, kita harus melihat faktor-faktor dari negatif 4, konstanta, ya, ini. Dan juga kita melihat faktor-faktor dari 2, atau koefisien pangkat tertingginya. Ya, oke. Seperti ini, ya. Jangan lupa dibagi juga. Ya, seperti penjelasan saya tadi.
Jadi akar-akar yang mungkin bisa positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 4, dan positif negatif setengah lagi. Seperti itu. Oke, kita kerjakan. Tadi kan kita miliki akar-akar yang mungkin kan seperti ini ya. Nah, berarti kita tuliskan dulu koefisiennya. Oke, kita pakai Horner lagi. Ya, saya ambil misalkan X-nya sama dengan negatif 1 lah. Saya coba dulu X sama dengan negatif 1. Nanti semoga ya dapat sisanya 0 ya di sini ya. Ini turun, kemudian dikalikan, ini saja negatif 7 kalikan ini 7, negatif 4 kalikan. Ya puji Tuhan, kita dapatkan lagi sisanya 0. Karena sisanya 0, maka X ditambah 1, ya, X ditambah 1 adalah faktor dari persamaan ini. Gitu. Nah, jadi ini tadi hasil pemfaktoran yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga seperti ini. Nah, tinggal faktorkan lagi yang terakhir, ya, yang bentuk ini. 2x kuadrat kurangi 7x dikurangi 4. Mari kita lanjutkan. Nah, ya, jadi ini adalah persamaannya. Kita faktorkan yang pertama tadi seperti ini. Kita faktorkan yang kedua seperti ini. Kita faktorkan yang ketiga seperti ini. Sekarang kita faktorkan lagi yang keempat. Kita boleh cek tadi diskriminant seperti contoh 1 ya. Jadi kalau sudah difaktorkan, ini bisa jadi seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif setengah. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Jadi akar-akar persamaan 2x pangkat 5 kurangi 9x pangkat 4, tambahkan x pangkat 3, tambahkan 13x kuadrat, kurangi 3x, kurangi 4 sama dengan 0 adalah negatif 1. Sebaiknya ya diurutkan dari yang lebih kecil ya, supaya enak melihatnya. Ya, supaya rapi juga. Negatif setengah, 1, dan 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga, contoh terakhir. Di contoh ketiga ini, kita akan mencari apa? Nah, diberikan persamaan, x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat, dikurangi x tambahkan a sama dengan 0, mempunyai dua akar yang berlawanan. Ya. Nah, mempunyai dua akar yang berlawanan. Nah, tentukan nilai A, ditanya nilai A ini, dan akar-akar tersebut. Nah, misalkan akar-akarnya adalah P, min, Q, dan Q. Gitu ya. Jadi ada persamaan. Benar ya, ini adalah cukup banyak dengan derajatnya 3. Ya. Dia memiliki dua akar yang berlawanan. Ini ada P dan min P. Gitu ya. Berarti karena dia derajatnya 3, pasti punya akar yang lain. Nah, di sini misalkan akar yang lain adalah Q. Jadi ingat ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita jawab. Kita bisa pakai cara koefisien tak tentu ya. Oke. Nah, kita kan bisa buat x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat kurangi x ditambahkan a ini kan bisa, karena kita punya akar-akarnya adalah P min P dan Q, kan bisa kita buat x dikurangi P dikalikan x tambah P dikalikan x kurangi Q, ya akan menghasilkan ini. Bener ya? Karena kalau x kalikan x saja kan sudah x pangkat 3. Ya, tinggal kita cari nilai nanti akar-akarnya, berarti nilai P dan Q. Kita mau cari nilai A-nya juga gitu. Oke? Nah, dari sini ruas kiri saya biarkan, yang ruas kanan ini ingat ya, x min P dikalikan x ditambah P, ini kan x kuadrat kurangi P kuadrat gitu ya. Baru dikalikan x kurangi Q. Nah, dari sini bisa kita lihat, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita bisa lihat dulu. Untuk yang koefisien x pangkat 3 sudah sama ya. Ini koefisien pada ruas kirinya 1, pada ruas kanan koefisiennya juga 1. Kemudian koefisien x kuadratnya di ruas kiri adalah negatif 3, di ruas kanan coba kita cek yang bisa menjadikan x kuadrat itu x kuadrat kalikan min Q. Berarti koefisiennya adalah negatif Q, gitu ya. Ingat di sini p kuadrat dan Q ini adalah konstanta, gitu ya. Ya, anggapannya ini adalah konstanta gitu loh ya. Oke, jangan bingung. Berarti kita punya Q-nya 3. Kemudian untuk koefisien X-nya di ruas kirinya adalah negatif 1. Benar ya? Di ruas kanan yang bisa menjadikan X ini berarti min P kuadrat kalikan X. Ya, berarti koefisiennya adalah min P kuadrat. Gitu. Ya.
Oke, berarti kita punya P kuadrat sama dengan 1. Berarti kita memiliki P-nya adalah negatif 1 atau P sama dengan 1. Yang berikutnya untuk konstanta. Di ruas kiri A, ya, di ruas kiri konstantanya kan A. Di ruas kanan konstantanya adalah berarti min P kuadrat kalikan min Q atau P kuadrat Q jadinya. Kita tadi punya P-nya P kuadrat itu kan 1. Kita punya Q-nya 3. 1 kalikan 3 itu 3. Berarti kita punya A-nya 3. Nah, tadi kita dapatkan Q-nya 3, P-nya negatif 1 atau P-nya 1, dan A-nya 3. Nah, kita bisa jawab dong ya. Jadi, nilai A, ya, nilai A-nya berapa? 3. Dan akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat kurangi X tambahkan A sama dengan 0 adalah negatif 1, 1, dan 3. Seperti itu. Oke? Nah, jadi sudah kita pelajari untuk bagian yang ke F ini dari 3 contoh yang ada. Sekarang saatnya untuk berlatih ya. Tolong latihannya dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Semakin banyak berlatih, semakin bisa memahami materi yang diberikan pastinya nanti ya. Oke, jadi memang harus dikerjakan dengan sepenuh hati 100%, harus dipikirkan dan harus diberikan jawaban yang pasti. Nah, gitu. Oke, soalnya ya, ada 10 soal, nanti tolong dikerjakan semua, mana yang minta dikumpulkan akan disampaikan ya, seperti itu di RPK. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, dan tetap bersemangat. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya.